الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah limpahan rahmat karunia, hidayah, inayahnya serta taufiknya, serta keimanan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan kewajiban salat Jumat yang diawali dengan khutbah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk mendapatkan golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung Ramadan ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah melalui sidang isbatnya jatuh pada hari Sabtu besok tanggal 21 Maret 2026. Artinya bahwa Ramadan akan meninggalkan kita. Banyak kesan Ramadan yang hadir ketika kita mengisinya, baik dengan siam Ramadan maupun dengan qiyam Ramadan. Malamnya kita isi dengan melaksanakan ibadah salat tarawih, salat witir, salat hajat, salat taubat, salat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lainnya, zikir kepada Allah. Mudah-mudahan semua ini termasuk menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan predikat takwa sesuai dengan ayat Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun tujuan daripada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam adalah agar kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bosan-bosannya khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa berusaha, berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmah kasih sayang Allah, yang penuh dengan ampunan dan terakhir pembebasan dari api neraka. Maka di penghujung Ramadan ini khatib memotivasi diri khatib dan jamaah semuanya. Adapun tema yang akan kami sampaikan adalah mempertahankan semangat Ramadan menjadi hamba yang istiqomah.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mendidik kita kurang lebih sebulan untuk menjadi hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap setelah Ramadan pergi meninggalkan kita menjadi hamba yang bertakwa, bukan hanya di Ramadan saja, terlebih lagi di luar Ramadan 11 bulan yang akan kita lewati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja, tetapi jauh daripada itu Allah nyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah nyatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Allah kembali wa'budu rabbaka hatta ya'tikal yakin, dan sembahlah Allah sampai ajal atau kematian datang menjemputmu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kiat-kiat agar ibadah Ramadan kita bisa kita pertahankan 11 bulan yang akan datang. Salah satunya adalah dengan meluruskan niat kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas keteguhan hati kita agar kita dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ini adalah merupakan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua hamba-hamba Allah senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi yang pertama adalah agar kiat kita, ibadah kita bukan hanya lebih di bulan Ramadan, tapi jauh daripada itu ibadah setelah Ramadan kita tetap istiqomah. Maka memperbanyaklah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu keistiqomahan itu bisa kita dapatkan dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat agar kita bisa mempertahankan ibadah ketika kita ditempa di bulan Ramadan adalah dengan beramal sedikit tetapi rutin. Jangan paksakan misalnya salat malam 11 rakaat di luar Ramadan. Tetapi Rasulullah menyatakan, Rasulullah memberikan hadis, sabdanya adalah yakni amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan sedikit tetapi rutin. Jangan sampai setelah keluar dari Ramadan ibadah kita kembali menurun, bahkan ibadah kita tidak kita istiqomahkan. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya, kiat agar ibadah kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga salat, terutama salat berjamaah. Salat berjamaah adalah merupakan benteng pertahanan keimanan seorang muslim. Setelah Ramadan jangan dijadikan masjid ataupun mushola kita menjadi sepi. Tetap usahakan sholat berjamaah. Ini adalah merupakan salah satu cara terpenting menjaga keistiqomahan, konsisten ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, bahwa kita di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka setelah Ramadan berakhir, mari kita tetap berinteraksi dengan memperbanyak tetap membaca Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran berdebu kembali. Tetapkan target bacaan harian meskipun hanya 1 halaman atau 1 juz per minggu. Karena ada Al-Quran adalah nur cahaya yang akan memberikan syafaat selain syafaat Rasulullah SAW.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an bisa memberikan pertolongan kelak di yaumil qiyamah bagi yang membacanya. Bahkan salah satu golongan yang dirindukan surga oleh Allah adalah hamba-hambanya yang selalu rajin membaca Al-Qur'an. Yang terakhir kiat yang kami sampaikan sebagai motivasi bagi khatib dan jamaah semuanya adalah mari kita jadikan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kiat yang terakhir ini agar kita insya Allah kita mencari komunitas majelis-majelis ilmu agar insya Allah kita menjadi hamba yang istiqomah karena punya teman yang saleh yang saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kiat-kiat agar kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah setelah Ramadan berakhir mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus kepada diri khatib dan kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menerima amal ibadah kita dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada fitrah, pada kesucian layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci bersih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nurina الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستات المتممين لأسرة الكرام وعن سائر البلدان المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحبنا العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم سلمنا رمضان اللهم سلمنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاتك والنار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمصيبة والفحش والمنكر وسائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من قرية Lubuk Dalam من Tikah Lubuk Dalam Siak Riau Indonesia ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.